Langit belum sempat kembali biru setelah kobaran api melalap wilayah-wilayah di Israel ketika alam kembali menunjukkan tajinya. Kali ini bukan kobaran api, melainkan badai pasir dahsyat yang menerjang bagian selatan negara tersebut, menyelimuti kota Beersheba dan gurun Negev dalam kabut jingga yang pekat dan menyiksa. Dalam hitungan hari, Israel bukan hanya berhadapan dengan bara yang tak kunjung padam, tetapi juga angin gurun yang menggila, seolah langit sendiri ingin berkata, belum selesai hukumanmu. Di tengah upaya keras memadamkan kebakaran yang telah berlangsung lebih dari sepekan, badai ini datang tanpa ampun. Pemerintah pun terpaksa membatalkan seluruh upacara langsung untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-77, menggantikannya dengan siaran tunda dari rekaman gladi bersih. Simbol kebanggaan nasional berubah menjadi simbol darurat. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam situasi penuh tekanan dikabarkan meminta bantuan dari negara-negara sahabat. Api terus menjalar, dan kini pasir pun mengaburkan pandangan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam makna simbolis. Israel kini berada di tengah krisis yang datang dari arah yang tak terduga. Sudah lebih dari 1 minggu kobaran api menghantam Israel, melahap semak, hutan, dan perkampungan di sekitarnya. Suhu ekstrim dan hembusan angin panas menjadikan upaya pemadaman nyaris mustahil. Di tengah suasana krisis itu, badai pasir datang sebagai tamu tak diundang yang memperburuk segalanya. Angin gurun melaju kencang, membawa butiran pasir yang mengikis bangunan, kendaraan, dan menyesakan paru-paru warga. Langit berubah menjadi jingga menyala. Bukan karena matahari terbenam, melainkan oleh kombinasi asap kebakaran dan debu yang bergulung dari tanah tandus. Di kota Beersheba, jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Warga terkurung di rumah-rumah mereka. Masker menjadi alat bertahan hidup, dan sirine darurat meraung nyaris sepanjang hari. Di tengah kehancuran, suara-suara lain mulai bermunculan. Bukan dari langit, tetapi dari komunitas internasional. Banyak yang melihat bencana beruntun ini bukan semata-mata fenomena alam, melainkan sebuah pertanda. Tanda bahwa tindakan Israel dalam beberapa tahun terakhir, khususnya terhadap Palestina, telah memancing murka dari alam semesta itu sendiri. Sementara Netanyahu sibuk meminta bantuan pemadam dari negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat dan Prancis, rakyatnya sendiri mulai kehilangan kepercayaan. Dalam beberapa siaran televisi lokal, terlihat warga yang marah, menyalahkan pemerintah karena terlalu fokus pada konflik luar negeri dan tidak siap menghadapi bencana dalam negeri. Di media sosial, tagar seperti #KarmaUntukGenosida dan #Israel dalam bahaya menjadi trending global. Banyak aktivis dan warganet internasional menyoroti bencana ini sebagai simbol balasan alam atas apa yang mereka sebut sebagai kekejaman terhadap rakyat Palestina di Gaza, tepi barat, dan Rafah. Dalam hitungan hari, badai pasir ini telah berubah dari sekedar fenomena meteorologis menjadi simbol geopolitik dan moralitas internasional. Netanyahu menunduk permintaan bantuan. Di tengah kepungan api dan gurun yang mengamuk, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya melakukan sesuatu yang selama ini jarang ia lakukan, menundukkan kepala dan meminta tolong. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara global, wajahnya tampak letih, dengan mata sembab dan suara serak ketika mengumumkan bahwa Israel telah mengirim permohonan bantuan darurat kepada sejumlah negara sahabat. Amerika Serikat menjadi tujuan pertama. Washington merespon dengan mengirimkan tim pemadam udara dan bantuan logistik. Namun di balik layar, analis menilai bahwa respon ini tidak lagi sehangat masa lalu. Hubungan Amerika Serikat-Israel kini tidak sekuat dulu. Terlebih setelah tekanan dari berbagai kelompok HAM di dalam negara Amerika Serikat yang mulai muak dengan pembiaran kekerasan di Palestina. Prancis dan Jerman juga dikabarkan menerima permintaan bantuan.
namun mereka lebih berhati-hati dalam memberi dukungan penuh. Beberapa media Eropa menyebutkan bahwa isu moral atas kebijakan militer Israel membayangi respon kemanusiaan yang seharusnya netral. Bahkan Uni Emirat Arab yang beberapa tahun lalu menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel masih mempertimbangkan bantuan. Salah satu media Timur Tengah menulis tajam, sulit membantu bangsa yang membiarkan rumah-rumah di Gaza hancur, ketika kini mereka menjerit karena rumah mereka sendiri terbakar oleh alam. Dunia diam atau menghukum secara halus. Tak sedikit negara yang memilih diam. Negara-negara seperti Turki, Indonesia, dan Qatar menolak memberikan bantuan langsung, meskipun memiliki kemampuan logistik untuk itu. Sebaliknya, mereka mengarahkan fokus ke bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang terus mengalami blokade dan penindasan. Ini dianggap sebagai bentuk perlawanan diplomatik, membantu korban, bukan rezim. Beberapa pejabat tinggi di Timur Tengah bahkan secara terbuka menyatakan bahwa apa yang terjadi di Israel saat ini merupakan panggilan peringatan dari langit. Mereka mengaitkan bencana ini dengan tindakan tidak manusiawi yang terus dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina, mulai dari pengeboman Rafah hingga pembatasan bantuan kemanusiaan. Israel hari ini berdiri di tengah padang gurun yang bukan hanya dipenuhi debu dan api, tetapi juga amarah yang selama ini dikubur oleh kekuatan militer dan diplomasi agresif. Kini, tak ada Iron Dome yang bisa membendung badai pasir, tak ada rudal canggih yang bisa memadamkan api dari langit. Alam, dalam keheningan dan kekuatannya yang absolut, telah menjadi hakim dari pertarungan moral yang selama ini diabaikan dunia. Netanyahu boleh saja menelpon para sekutu dan menuntut solidaritas, tetapi dunia kini terbelah. Sebagian menolong dengan hati berat, sebagian lain memilih diam. Karena mungkin inilah saatnya keadilan hadir dalam bentuk yang tidak bisa ditandatangani di sidang PBB atau meja diplomasi. Badai pasir dan kobaran api bukan hanya bencana fisik, ia adalah metafora bahwa tanah yang digenangi darah orang-orang tak berdosa akan suatu hari kembali menuntut balas, bukan lewat tangan manusia, melainkan lewat getar bumi dan amarah langit. Hari ini, langit memandang ke selatan Israel dengan warna jingga muram. Bukan karena senja, tapi karena luka yang telah lama dipendam oleh sejarah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.